Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3512, 3513, 3515. Apakah aku memfitnah orang lain? Wajah Haidafu penuh amarah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan 5 pria terkemuka dan melemparkannya ke depan Raja Singa. Ini adalah tas penyimpanan 5 pria luar biasa kami. Itu jatuh keluar dari Dev. Bagaimana dengan Dev? Pada level ini, mustahil baginya untuk membunuh 5 orang luar biasa kita. Jika bukan beberapa dari kalian 3 penguasa dan 4 raja yang membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa kita, lalu siapakah itu? Dan Ratu Rubah di antara kalian telah mengikuti Dev, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak membantunya melakukannya? Melihat tas penyimpanan di tanah, Raja Singa memandang Raja Iblis berwajah seribu dengan sedikit kebingungan. Raja Singa sangat menyadari kekuatan dari 5 orang luar biasa ini. Meski kelima orang itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka, mereka pasti yang terbaik di antara generasi muda. Sangat mustahil bagi Dev sendiri untuk membunuh 5 orang luar biasa itu. Tapi mereka tidak membantu Dev membunuh siapapun. Melihat ekspresi Raja Singa, Haidafu semakin yakin bahwa Raja Singa dan beberapa orang lainnya yang melakukannya. Kamu berani menganggapnya bukan sesuatu yang serius. Apakah kalian para binatang monster malu dan takut untuk mengakuinya? Haidafu mendengus dingin, Master Sekte Hai, kami tidak membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa. Anda hanya melihat tas penyimpanan ini jatuh dari tubuh Dev. Dapatkah Anda melihat kami membantunya membunuhnya? Ini hanya spekulasi, tidak ada bukti sama sekali. Kaisar Iblis berwajah seribu berdebat dengan penuh semangat. Haidafu ingin berbicara, tetapi pemimpin Sekte Luo berkata, baiklah, karena Anda menginginkan bukti, kami akan menangkap Dev dan membuatnya mengaku saat itu juga. Namun, selama periode ini, Anda harus patuh dan tidak boleh pergi dari sini. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Raja Singa meraung, dengan tinjuku, jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa melepaskanmu. Sekte Master Luo mengepalkan tinjunya dan berkata, ketika Raja Singa melihat ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Melihat Raja Singa terdiam, pemimpin Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, kunci mereka. Petik 2 titik. Sementara itu di tempat lain, di depan adalah lembah binatang spiritual, kita akan segera sampai di sana. Baikian melihat ke daerah sekitarnya dan berkata, Dev dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi spiritual dalam perjalanan mereka. Dev sedikit menyesal, mengapa mereka tidak menaiki pesawat terbang Jiyun. Sekarang Dev hanya berharap berhasil mendapatkan binatang badak. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di lembah binatang spiritual. Ketika Dev melihat ke puncak gunung tidak jauh dari lembah binatang spiritual, dia tercengang. Dev merasa puncak gunung ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di sini, ternyata di sini. Dev tiba-tiba berteriak, ini adalah puncak gunung tempat dia mendapatkan busur Raja Dewa saat itu. Dev tidak tahu bahwa ini adalah dunia surga dan manusia. Saya tidak menyangka tempat ini termasuk wilayah Gunung Tianmo. Saat itu, iblis jahat muncul dan membuat Dev kembali ke dunia sekuler. Tampaknya Iblis Yin ada di Gunung Iblis Surgawi, mungkin Iblis Angin dan Iblis Darah juga ada di Gunung Iblis Surgawi. Bagaimanapun, Gunung Iblis Surgawi ini dianggap sebagai surga bagi para iblis di dunia surga dan manusia. Dev tidak akan diburu di sini. Dev, apakah kamu pernah ke lembah binatang spiritual? Baikian mendengar teriakan Dev dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Baikian. Namun Baikian dengan cepat bereaksi dan berkata, oh, aku ingat, kamu pasti pernah ke sini, karena puncak gunung tidak jauh dari sana adalah tempat penyimpanan busur Raja Dewa. Jika kamu mendapatkan busur Raja Dewa, kamu pasti pernah ke sana. Puncak gunung, aku hampir lupa. Di bawah puncak gunung ada lembah orang mati, dan di depan lembah orang mati ada lembah binatang spiritual. Lihatlah lingkungan lembah binatang spiritual, tapi ini berbeda dari lembah orang mati. Dev melihat sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga, dengan aliran sungai kecil berkelok-kelok melewatinya. Dan di lembah, burung-burung besar terbang berkelompok, dan berbagai jenis binatang buas berlarian. Dan ada banyak bangunan di lembah itu, dan semua jenis monster damai. Siapa yang mengira bahwa tempat yang begitu indah, berjalan menuju kedalaman, akan menjadi lembah orang mati, keheningan yang mematikan. Lembah binatang spiritual ini baik-baik saja,
Aku tidak menyangka bahwa pria kasar Raja Singa dapat mengelola tempat yang begitu bagus. Ketika Helena melihat lembah binatang spiritual, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Justru karena temperamen kasar Raja Singa inilah dia bisa mengelola klan binatang buas ini dengan baik. Baikian tersenyum dan berkata, setelah mendengar kata-kata Baikian, Dev tahu apa maksudnya. Setiap kelompok etnis memiliki arusnya masing-masing. Seperti kata pepatah, kebaikan tidak mengendalikan tentara, tetapi keadilan tidak mengendalikan kekayaan. Orang-orang seperti Baikian dan lainnya, yang merupakan 3 kaisar dan 4 raja, harus memiliki metode pengelolaannya sendiri. Siapa kamu? Saat Dev dan yang lainnya perlahan turun, beberapa sosok tiba-tiba muncul dan bertanya dengan wajah serius. Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang spiritualmu sekarang? Apakah lelaki tua itu adalah Raja Singa di sini? Helena bertanya pada beberapa orang. Helena saat ini memiliki aura orang yang sakti. Lagi pula, Raja Singa akan mengangguk dan membungkuk ketika melihat Helena. Dia selalu diintimidasi oleh Helena di masa lalu. Sekarang Raja Singa dan bawahan kecil ini, Helena secara alami memiliki aura atasan. Namun, Helena sekarang berada di alam komposit, dan para penjaga lembah binatang spiritual ini tidak mengenal Helena. Ketika beberapa orang melihat Helena berada di alam komposit kecil, dan mereka terus menyebut Raja Singa mereka pria tua, mereka langsung menjadi tidak senang. Dari mana gadis kecil ini? Beraninya dia memanggil Raja Singa, seperti itu? Dia mencari kematian. Meski begitu, beberapa orang sebenarnya ingin menyerang Helena. Hal ini membuat Helena marah. Ketika Baikian melihat ini, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, berhenti, kalian yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sedikitpun aura master kesengsaraan tingkat ke-7 di tubuh Baikian menyebabkan para penjaga menjadi pucat dan berlutut di tanah. Mata beberapa penjaga penuh dengan kepanikan dan mereka sedikit bingung. Aku Ratu Rubah. Apakah Raja Singamu ada di sini? Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang spiritual sekarang? Biarkan dia keluar. Baikian berkata dengan dingin. Tuan Ratu Rubah, maafkan saya, ini salah kami karena kami terlalu buta untuk mengenali Taisan. Tuan Raja Singa kami tidak ada di sini. Para tetua sekarang bertanggung jawab atas lembah binatang spiritual. Kami akan segera melaporkannya. Beberapa penjaga ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Baikian adalah salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, dan Raja Singa yang mengikuti mereka juga sama. Penjaga kecil ini tidak mampu menyinggung perasaannya. Beberapa penjaga bergegas melaporkannya. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa sosok datang dengan cepat dan segera tiba di depan Dev dan yang lainnya. Tuan Ratu Rubah, saya tidak tahu Anda ada di sini, jadi saya melewatkan sambutan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Seorang lelaki tua yang memimpin berkata kepada Baikian dengan wajah hormat. Orang-orang di belakang lelaki tua itu juga buru-buru memberi hormat pada Baikian. Meskipun Baikian bukan pemimpin langsung mereka, status Baikian di suku binatang monster tidak membuat orang-orang ini berani mengabaikannya sama sekali. Kamu adalah tetua sekte. Apakah kamu bertanggung jawab atas lembah binatang spiritual ini sekarang? Baikian bertanya. Tepat sekali, aku ingin tahu apa yang diperintahkan Tuan Ratu Rubah. Tanya sesepuh Zong. Ini bukan masalah besar. Karena Raja Singa tidak ada di sini, biar ku beritahu. Aku butuh salah satu monster telekinesismu sekarang. Pergi dan ambilkan satu untukku. Baikian berkata dengan lugas. Setelah mendengar kata-kata Baikian, ekspresi sesepuh sekte itu jelas berubah, dan dia terlihat sangat malu. Apa? Aku ingin binatang telekinesis darimu, tapi kamu tidak bersedia memberikannya kepadaku? Kamu bahkan tidak memberiku wajah sama sekali. Baikian sedikit marah. Melihat Baikian menjadi marah, sekte yang lebih tua buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, Tuan Ratu Rubah. Bukannya kami tidak mau memberi, tapi kami juga menyembunyikan sesuatu, dan Raja Singa tidak ada di sini. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang perlu disembunyikan? Kurasa kamu tidak mau memberikannya. Bahkan jika Raja Singa ada di sini dan aku meminta binatang telekinesis darinya, dia tidak akan berani menolak. Baikian berteriak dengan marah. Tuan Ratu Rubah, kami benar-benar tidak punya pilihan. Bukannya kami tidak ingin memberikannya padamu, kata sesepuh sekte dengan cemas. Baikian hendak terus memarahi, tapi Dev berkata, Penatua Zong, apakah ada sesuatu yang tidak dapat diungkapkan di lembah binatang spiritualmu? Jika mau, kamu dapat memberitahu kami bahwa Raja Singa tidak ada di sini. Jika kami dapat membantu, kami pasti akan membantu melakukannya. Tetua Zong melirik ke arah Dev dan tidak berkata apa-apa karena dia tidak tahu siapa Dev. Baikian menunjuk ke arah Dev dan berkata, ini Tuan Chen. Kalian para Raja Singa akan menundukkan kepala ketika melihat orang ini. Ini adalah Putra Naga. Saat Baikian memperkenalkan, Dev diam-diam memancarkan semburan energi naga. Merasakan energi naga di tubuh Dev, Penatua Zong dan yang lainnya jelas tercengang, dan kemudian mereka menjadi sangat hormat dan berkata, Tuan Chen, kami memang mengalami kesulitan di lembah binatang spiritual. Anda harus masuk ke dalam daripada berdiri di sini.
Setelah mengetahui bahwa Dev adalah putra naga, para tetua sekte dengan hormat menyambut Dev dan yang lainnya ke lembah binatang spiritual. Sepertinya identitasmu sebagai anak naga cukup berguna. Sudah sekian lama, kamu tidak memintaku untuk masuk dan duduk bersamamu meskipun identitasku. Baikian mengikuti Dev dengan sedikit ketidakpuasan. Dev tersenyum tipis, aku akan menyatu denganmu ketika aku punya waktu, sehingga garis keturunanmu menjadi mulia. Baikian tersenyum, ini benar-benar waktunya untuk menambah jumlahnya di masa depan. Jika kamu dapat menemukan tempat, pergi dan gabungkan sekarang. Ketika Dev mendengar ini, dia melambaikan tangannya berulang kali, aku hanya bercanda, jangan membuat masalah. Dev buru-buru menjauh dari Baikian. Helena berjalan ke arah Baikian sambil tersenyum dan berkata, Ratu Rubah, ini hampir selesai. Kamu terus memeras tuanku sampai kering. Tuan itu tidak bersamaku selama ini. Helena, kamu cemburu, hahaha. Baikian tertawa terbahak-bahak, tetua sekte mendorong mundur yang lain, dan dia membawa Dev dan mereka bertiga melewati lapisan bangunan di lembah binatang spiritual dan menuju ke kedalaman lembah binatang spiritual. Saat Dev dan yang lainnya melangkah lebih dalam, pemandangan di sekitar lembah binatang spiritual mulai menjadi sedikit sunyi. Gelombang roh jahat mulai bermunculan. Tetua Zong, apakah Anda membawa kami ke lembah orang mati? Kami di sini untuk menemukan binatang spiritual. Mengapa Anda membawa kami ke lembah orang mati? Baikian menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya pada sesepuh sekte. Tuan Ratu Rubah, saya akan membawa Anda untuk menemukan binatang badak itu. Tetua sekte itu menjawab dengan tenang. Saat Dev dan yang lainnya semakin dalam, lingkungan sekitar menjadi sedikit gelap. Segera, bunga dan tanaman di sekitarnya benar-benar lenyap. Di lembah di depan Dev dan yang lainnya, ada lapisan putih. Ini semua adalah kerangka, namun, di atas kerangka putih tersebut, terdapat banyak bangkai hewan tergeletak, yang terlihat seperti baru saja mati. Ketika Baikian melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Ratu Rubah, binatang badak yang Anda cari ada di sini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, binatang badak jinak ini mengalir ke lembah orang mati beberapa hari yang lalu seperti orang gila, dan kemudian mati secara misterius. Kata sesepuh sekte dengan wajah tak berdaya. Pada saat ini, Baikian tidak tahu harus berkata apa. Tetua sekte tadi sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak bermaksud nakal. Dev mengerutkan kening dan melihat pemandangan di depannya, matanya penuh keraguan. Bagus sekali, kenapa monster telekinesis ini tiba-tiba pergi ke lembah orang mati dan bunuh diri? Raja Singa pergi ke medan perang para dewa dan iblis dan belum kembali. Aku tidak tahu harus berbuat apa mengenai masalah ini. Melihat Baikian dan yang lainnya terdiam, Tetua Zong melanjutkan, apakah tidak ada satupun makhluk roh yang tersisa di lembah binatang spiritualmu? Helena bertanya.